Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami keluarga Melati Putih Berseri untuk menyajikan kismis kisah hikmah Islami pada malam yang penuh barokah ini. Kisah hikmah Islami keluarga Melati Putih Berseri dengan judul Kisah Pemilik Kambing dan Pemilik Kebun Anggur. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa anak Nabi Daud yaitu Sulaiman membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antara pemilik kambing dan pemilik kebun anggur. Sepeninggal Talut, Nabi Daud alaihissalam diberikan amanah untuk menggantikannya menjadi raja Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul. Selain itu, Allah juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya, diturunkannya kitab Zabur kepadanya. Beliau dapat melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Semua orang yang mendengarnya langsung jatuh hati padanya. Nabi Daud adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyat hormat kepadanya. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh kaumnya, tak jarang mereka menemui Nabi Daud agar diberikan solusi. Pada suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur milik seorang petani. Keesokan harinya, pemilik kambing mencari kemana perginya hewan-hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang. Ternyata didapati kambing-kambingnya di sebuah kebun anggur. Astagfirullahaladzim, kambing-kambingku, apa yang telah kalian lakukan pada kebun anggur ini? Kenapa kalian hancurkannya seperti ini? Aduh. Tak lama kemudian, datanglah si pemilik kebun. Ia terkejut melihat penampakan kebunnya yang hancur. Ya Allah, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Oh, kebunku. Wahai Tuan, benarkah semua itu ulah kambing-kambingmu? Padahal hari ini untuk melakukan panen. Ya Allah, bagaimana ini? Maaf sekali Tuan, aku juga tak menyangka kambing-kambingku akan memakan hasil panenmu. Biasanya mereka mencari makan di tempat lain. Si pemilik kambing merasa bersalah kepada si pemilik kebun karena ulah kambing-kambingnya. Wahai Tuan pemilik kambing, aku akan memaafkanmu jika kau menyerahkan kambing-kambingmu sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunku. Maaf Tuan, tapi kurasa sedikit tidak adil bagiku. Bagaimana jika kita meminta pendapat dari Raja? Aku yakin beliau bisa berlaku adil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Baiklah, aku tuh setuju kalau begitu. Kemudian, keduanya berangkat menuju istana Nabi Daud.
Tampak di sana Nabi Daud dan Sulaiman sedang bercengkrama. Saat itu, Sulaiman masih sangat muda dan belum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di istana, Nabi Daud menanyakan maksud dan tujuan kedatangan kedua kaumnya tersebut. Wahai sang baginda raja, tepatnya tadi malam, kambing tuan ini merusak kebun anggur milikku. Tidak hanya itu, kambing-kambing milik tuan ini juga memakan buahnya. Dan akibatnya kami gagal panen hari ini. Nabi Daud menanyakan kebenarannya dari apa yang telah diungkapkan pemilik kebun kepada pemilik kambing. Benar, wahai raja. Ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambing itu tidak pernah mencari makan di kebun orang. Saya telah meminta ganti rugi kepada tuan ini. Namun, ia merasa keberatan. Akhirnya, kami memutuskan untuk menemui sang baginda raja. Kami yakin raja dapat berlaku adil dalam menyikapi permasalahan ini. Nabi Daud mendengarkan penjelasan dari keduanya dengan seksama. Begitu juga dengan Sulaiman yang menyimak percakapan mereka sedari tadi. Setelah mendengarkan penjelasan dari keduanya, Nabi Daud memutuskan bahwa pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti atas kerusakan kebun dan hasil panen. Nah, benar kan? Benar kan, tuan kambing? Apa kataku tadi? Mendengar keputusan Nabi Daud tersebut, pemilik kambing merasa sangat sedih. Ya Allah, aku tidak ingin kehilangan kambing-kambingku ini. Hartaku hanyalah kambing-kambingku itu. Berbeda dengan Nabi Daud ayahnya, Sulaiman mempunyai pendapat lain mengenai persoalan kedua orang tersebut. Menurutnya, si pemilik kambing mengganti tanaman-tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru sampai hasil panen berikutnya. Jadi kambing-kambing itu diserahkan ke pemilik kebun bersifat sementara. Dan pemilik kebun boleh mengambil manfaat dari kambing-kambing tersebut seperti bulu dan susunya. Semua orang mendengarkan penjelasan Sulaiman dengan cermat. Nabi Daud tersenyum melihat kebijaksanaan anaknya. Dia pun setuju usulan Sulaiman yang cerdas dan bijaksana. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaimana iz yahkumani fil harsi iz nafashat fi wa namul qaum. Wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Wa kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya.
dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami memberikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Kemudian Nabi Daud menanyakan kepada kedua kaumnya, apakah dapat menerima usulan Sulaiman? Iya. Saya menerima, wahai Baginda Raja. Alhamdulillah, terima kasih wahai Raja dan Sulaiman. Demikianlah akhir kisah pemilik kebun anggur dan pemilik kambing pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, yang pertama, hendaknya kita membiasakan diri untuk bersikap adil dalam menyikapi persoalan kehidupan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, jangan mudah berbangga diri atas kelebihan ilmu yang kita miliki. Seperti sikap Sulaiman yang selalu mengingat Allah. Karena sesungguhnya semua ilmu yang kita miliki atas izin Allah, bukan murni atas usaha kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi kismis persembahan dari keluarga Melati Putih. Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah. Sami-sami, Bu. Ibu, sami-sami, Bu. Pada Wa terkesima. akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.